Ini jawabannya tetap, eee akhirnya gimana yang menentukan titik leleh itu? Ada yang menyampaikan salah satu supaya bisa disimpulkan? Halo halo? Teman-teman silahkan open cam dulu. Ya, oke, saya bisa minta tolong ketua kelas A sama kelas B, ketua kelas A aja salah satu, sorry. Ketua kelas yang kelas A, minta tolong di-screenshot-kan dulu sebelum kita lanjut. Kelas A itu yang Raihan atau yang Maulida ya? Lupa. Saya, Bu. Iya, silahkan Marlinda. Sudah, Bu. Oke, ya. Baik. Lanjut. Pertanyaan saya tadi, yang titik leleh, akhirnya gimana? Menentukan bahwa senyawa itu murni berdasarkan titik lelehnya, caranya gimana? Bukan penentuan titik lelehnya ya, tapi dari data titik leleh itu terus bagaimana menentukannya. Bukan cara kerjanya juga. Ini teman-teman masih menuliskan cara kerjanya, padahal kemarin sudah saya sampaikan menjawabnya to the point saja. Kalau cara kerja itu kan sudah bukan hal yang ini. Oke, silahkan siapa menjawab? Kalau tidak segera dijawab, waktu kita terus berjalan, terus saya belum sempat menyampaikan materi, nanti habis. Jadi silahkan dijawab. Siapa yang akan menjawab? Karena ini harus kita klarifikasi dulu. Saya cek jawaban teman-teman, sudah ada yang benar, tapi saya perlu memastikan kita punya jawaban yang sama. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Masa harus selalu saya tunjuk? Capek saya nunjuk-nunjuk terus. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau jawaban saya, penentuan titik leleh suatu senyawa murni ditentukan dari pengamatan trayek atau range titik lelehnya yang dimulai saat terjadinya pelelehan baru sedikit, lalu transisi pada cair sampai mencairnya seluruh kristal atau padatan. Hal ini dilakukan terhadap sedikit kristal yang sudah digerus halus yang diletakkan dalam ujung bawah pipa gelas. Cara kerjanya nggak usah. Oh ya, udah karena segitu aja. Kita fokus ke kemurnian. Jadi iya, tapi itu belum menjawab, Iva. Karena tadi Anda baru mengatakan range titik leleh. Range-nya berapa? Kan itu yang penting. Kalau Ya, yang saya baca, kalau yang saya baca range-nya itu, kalau yang murni cuma 1 derajat Celcius. Kalau tidak murni atau campuran tuh lebih dari itu. Ya, betul. Jadi range titik lelehnya itu antara 0,5 maksimal 1. 0,5 itu bagus sekali. Jadi yakin kalau itu murni. Kalau masih 1 derajat, nah itu sudah mulai bertanya-tanya. Tapi masih diizinkan. 1 derajat itu masih beberapa literatur masih mengatakan kalau itu murni. Tapi ada literatur lain yang mengatakan 0,5 derajat ya range-nya. Jadi range titik leleh itu sejak padatan itu mulai meleleh sampai semua padatan selesai atau habis meleleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya boleh dipotong ya kalau ada pertanyaan. Jadi jangan hanya diam.
Kalau semua hanya diam, saya tidak tahu apakah teman-teman sudah paham atau belum. Cukup? Lanjut? Oke. Lanjut berarti. Sekarang yang pertama yang pertama sudah titik leleh, yang kedua kalau pakai kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas. Itu kan prinsip kerjanya mirip ya. Nah, kalau pakai dua jenis kromatografi itu, bagaimana cara menentukan kemurnian? Dari bercak yang muncul pada lapis itu, memangnya apakah dia merupakan noda yang tunggal? Jika dia itu muncul noda yang tunggal atau bercak yang tunggal, bisa dikatakan sebagai senyawa yang murni. Oke, tapi tapi itu kurang lengkap. Bercak tunggal itu di beberapa pelarut atau hanya di satu pelarut saja, Rehan? Di beberapa fase gerak yang berbeda. Iya, jadi gunakan fase gerak yang berbeda. Kalau didapatkan noda atau spot tunggal, berarti bisa dikatakan kemungkinan senyawa itu murni. Tapi ingat, KLT dan kromatografi kertas itu menunjukkan jumlah senyawa, jumlah spot itu menunjukkan jumlah senyawa minimum, bukan maksimum. Jadi 1 itu minimum, bukan maksimum. Gitu. Maksimumnya berapa? Ya nggak tahu, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Tapi yang muncul cuma 1, jadi 1 itu minimum. Kalau untuk KLT dan kromatografi kertas. Jadi biasanya gunakan pelarut yang berbeda itu, karena kalau hanya di satu pelarut saja, kita kan belum akan yakin ya, belum akan tahu kalau itu sudah murni atau belum. Makanya digunakan pelarut yang berbeda. Terus bisa juga digunakan teknik kromatografi atau teknik pengembangan yang 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu nanti search ya, KLT 2 dimensi itu pengembangannya atau ilusinya seperti apa? LC 2 dimensi judulnya. Nah, kalau itu metodenya sudah jauh lebih bagus dibandingkan yang tadi, yang hanya satu pelarut itu. Gitu. Oke, lanjut. Itu yang KLT dan kromatografi kertas. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Lanjut. Sekarang kalau pakai GC dan HPLC, ini kan juga hampir sama sistemnya. Fase geraknya beda sih, fase diamnya juga beda. Tapi maksud saya secara general sistemnya kan hampir sama. Kalau pakai 2 instrumen ini, bagaimana cara menentukan kemurnian senyawa? Ya, siapa yang akan menjawab? Saya Bu izin menjawab. Oke, Siska, silakan. Untuk yang kromatografi gas itu komponen akan terpisah berdasarkan tingkat kepolarannya. Terus taunya kalau murni gimana? Itu kan prinsipnya, prinsip metode kromatografinya. Tapi untuk mengetahui senyawa itu murni atau enggak gimana caranya? Yang lain? Ya, yang lain? Siapa yang lain? Oke, dari output yang berupa data. Tapi datanya yang bagaimana, Resinta? Belum selesai ini jawabannya. Kalau dari datanya kan Anda dapat kromatogram ya namanya. Nah, kromatogramnya itu bagaimana? Kan harus spesifik menunjukkan kromatogramnya bagaimana gitu.
Dila, apakah mau menjawab? Iya, data pembacaan iya. Data tadi kan sudah saya sampaikan, Anda dapatnya kromatogram, tapi dari kromatogram itu yang menunjukkan kalau suatu senyawa sudah murni bagaimana? Jawabannya tolong yang to the point, jangan muter-muter. Anda kalaupun menjawab panjang-panjang tapi tidak sesuai dengan yang diminta, itu ya tetap salah. Nanti kalau misalnya ujian. Terus nanti jangan komplain kalau ternyata nilai yang diberikan ya 0. Karena nggak sesuai. Tetap aja. Jadi nggak usah nulis banyak-banyak, to the point deh. Yuk, yang lain. Ini juga belum menjawab, Indah. Saya sudah menyampaikan kata kuncinya kromatogram ya. Teman-teman sudah pernah melihat data kromatogram? Belum ya? Belum, Bu. Tapi kan bisa membaca. Ini jawaban Anda itu rata-rata masih cara kerja semua. Saya mintanya bukan cara kerja loh. Kemarin sudah saya bilang ya. Wah, ini nggak bisa dinilai nih. Ini cara kerja semua. Saya itu nggak minta cara kerja. Ngapain nulis cara kerja? Cara kerja itu nggak penting di sini. Yang ditanya kemurnian kok. Ini juga bagian alat cara kerja loh. Teman-teman, kalau misalnya belum jelas dengan pertanyaan saya, tolong diklarifikasi. Kemarin kayaknya sudah ditanyakan lagi sama Adam ya di grup, terus sudah saya klarifikasi, sudah saya sampaikan jawabannya to the point. Berdasarkan waktu retensinya belum, waktu retensi itu hanya menunjukkan pada waktu retensi berapa senyawa itu muncul kan, berarti kan menunjukkan dia berapa lama